Selamat pagi, kembali lagi bersama saya Hobi Deka dalam pembahasan seputar murai batu. Untuk kali ini saya akan membahas murai batu di saat mabung. Murai batu di saat mabung itu kita perawatannya itu harus full krodong. Kenapa harus di full krodong? Karena di saat full krodong itu burung itu bisa beristirahat total dan bisa memaksimalkan saat turun bulu. Ini contohnya di depan ini lagi turun bulu dan bulu-bulu ekornya udah mulai turun dan bisa diperhatikan dalam ekor udah mulai habis, mulai tumbuh sedikit demi sedikit. Kalau bisa tempatnya ada tempat burung murai ini harus diisolasi mandiri, dipisahkan tanpa ada gangguan biarnya dia bisa lebih berfokus dalam mabungnya. Kenapa sih harus fokus atau harus diisolasi mandiri saat mabung itu? Karena di saat mabung itu burung murai batu itu lebih krusial, itu lebih sensitif. Kenapa sensitif? Dia itu membutuhkan turun bulu yang harus maksimal, lebih istirahat lebih maksimal, jangan ada gangguan dan jangan ada kaget. Nah, dalam perawatan untuk pemberian EF itu EF-nya itu harus mulai diturunkan. Misalkan jangkriknya asalnya 10 pagi 10 sore, udah mulai EF-nya itu diturunkan jadi 7 sampai turun 7, dari 7 turun lagi ke 5, turun lagi ke 3, terus diturunkan sampai kalau bisa makan pur saja agar lebih memaksimalkan pas proses saat dia turun bulunya itu lebih cepat turunnya gitu. Nah, di saat perawatan lebih cepat lagi, kalau kita ingin lebih cepat lagi, kita kasih ulat Hongkong. Pemberian ulat Hongkongnya itu seperti apa sih? Nah, pemberian ulat Hongkong kalau saya pribadi dikasih cuman 1 sendok teh. Nah, ini 1 sendok teh tapi nggak full gitu. Kalau mau dihitung ya boleh gitu, kasih 10 atau 20 nggak apa-apa, agar proses turun bulunya lebih cepat gitu. Nah, kita memberikan ulat Hongkong itu untuk prosesnya itu lebih cepat gitu, cepat saat pemabungan. Nah, gimana sih dalam perawatan? Kok ini dilihat dari contohnya ini kandangnya itu kok kotor gitu, kandangnya kotor banget gitu. Nah, kenapa saya nggak setiap hari membersihkan kandang? Karena untuk mengurangi berinteraksi sama burung murainya. Jadi dianya bisa istirahat, dia bisa memaksimalkan dalam istirahatnya. Saat mabungnya dia lebih maksimal, saat maksimal dia turun bulunya lebih optimal, lebih bagus, lebih baik. Jadi nggak ada terganggu dalam interaksi sama manusia. Nah, saat pemasteran apa harus langsung saat mabung? Saat turun bulu itu pemasteran kalau bisa tidak usah, biar dia lebih berfokus pada turun bulu. Waspada saat burung mabung itu, jangan berharap cepat-cepat bulunya itu pengen tumbuh lagi biar bisa lebih kerja lagi. Kebanyakan burung murai itu kalau saat burungnya turun bulu, yang pemiliknya atau ownernya itu kan memiliki pengen ada hasrat pengen cepat-cepat burungnya itu tampil, padahal itu lebih berbahaya itu. Karena dalam proses mabung itu kalau kita gagal dalam mabungnya itu, kita harus betulinnya itu pas di saat mabungnya kembali. Disebut paling sulit itu pas masa-masa mabung dalam perawatan. Beda lagi kalau dalam kita lagi dorong ekor atau lagi dalam perawatan udah jalan, itu kita lebih mudah dibanding pada saat mabung. Dan karena lebih dominan kan murai itu di saat mabung dia beristirahatnya kan lumayan lama juga itu. Dalam mabung sampai tumbuh bulu, dorong ekor sampai maksimal itu kemungkinan besar itu 3 sampai 4 bulan baru bisa dilihat burung itu lebih enak gitu. Jadi perawatannya itu harus benar-benar intensif, lebih diperhatikan dibanding yang burung-burung murai yang sudah jalan. Karena di saat burung mabung itu ya lebih berbahaya itu. Kalau kitanya gagal entarnya nyulam, entarnya turun lagi satu, kan kita harus ngerawat lagi dari nol lagi. Kebanyakan jadi ngeriwik doang, itu karena mabungnya nggak maksimal. Nah, ini kan bulu ekornya kita belum diambil, ini bulu ekornya kita akan cabut. Kita ingin lihat bulu-bulunya yang gede-gedenya itu kita
belum bersihkan juga, jadi kita mulai untuk contoh bahwa ntar maksimalnya berapa panjang sih ekornya itu. Kalau mau ditaruh ya taruh aja, diselipin di buku kan bisa, itu untuk sebagai contoh bahwa analisanya itu burung ntar ekornya itu maksimalnya berapa. Jadi kan kita nggak menunggu ini ekornya udah maksimal atau belum, jadi ntar pas oh ini harus digeber dari misalkan mau kitanya dikasih terik matahari misalkan pas penjemuran itu, jadi kan kita nggak menunggu. Jadi gimana ya, jadi berpikirnya itu kita itu ini udah beres belum. Kalau udah ada contohnya yang saat awalnya kita bisa ukur pakai mistar, oh ini berapa senti misalkan 19, ya berarti maksimalnya 19. Jadi kalau udah maksimal baru kita boleh penjemuran. Kita coba lihat di ininya, di bulu-bulu yang sudah jatuh, kita mau coba lihat. Nah ini kan bulunya bulu-bulu gede semua nih, tuh bulu-bulu gede, bulu gede semua. Bulu putihnya juga udah mulai turun, ini lebih bagus. Tinggal bulu-bulu sayap turun lebih enak lagi gitu, jadi lebih akurat dalam proses mabungnya. Ini namanya Ramdan burungnya itu, jadi dia udah di kita baru beberapa bulan dan langsung turun bulu. Nah kita lagi mengoptimalkan di saat proses mabungnya. Nah ini bulunya dalam beberapa helai, ada bulu ekor putih. Nah ini contohnya, jadi banyak bulunya juga. Nah ini kan bulu ekornya udah pada rontok nih, ini kan dalam proses dorong atau penumbuhan bulu ekor, lagi dorong ekor. Bulu dorong ekor itu gimana sih perawatannya pas di saat dorong ekor? Nah di saat dorong ekor itu tetap kita itu harus full kerodong, itu tetap, cuman itu ekstra pudingnya kita harus mulai ditambah. Kalau di saat mabung itu kita dikurangin, nah ini mulai ditambah. Dari asalnya nggak dikasih, mulai dikasih tiap hari 3, udah kayak dalam waktu 1 minggu kita kasih naikin lagi 5 pagi dan sore. Tapi tentunya udah biar lebih optimal dalam penumbuhan yang berupa EF-nya itu yang lebih bagusnya lagi, yang bernutrisi dan lebih banyak kalsium. Jadi bulunya itu lebih bagus, itu lebih cerah, entarnya ekornya tumbuhnya maksimal, sampai ntar kita ketemu dalam 1 bulan itu bulunya itu lebih enak dan lebih enak. Ntar kedua bulannya lebih enak lagi. Dalam proses pemandian gimana sih kalau pas di saat mabung? Kalau pas posisi mabung diusahakan jangan mandi. Pas dorong ekor boleh mandi, boleh, tapi harus ada bulu yang tumbuh di ekornya itu minimal itu jari tengah manusia. Itu bisa dilihat jari tengah manusia sekitar 5-7 cm baru udah nongol, baru kita boleh mandikan tuh. Nah setelah boleh dimandikan gimana sih prosesnya? Boleh apa? Boleh dijemur. Dijemur itu boleh, diangin-anginkan sangat boleh, dijemur boleh, tapi jemur durasinya itu hanya boleh maksimal 5 menit, dan itu cuman pagi hari. Setelah pagi hari 5 menit baru kita angin-anginkan selama 15 atau 30 menit, baru kita kerodong lagi, istirahatkan lagi. Nah gimana sih kalau burung itu biar di masternya itu lebih enak gitu, lebih masuk kayak gimana? Kalau saya pribadi sih lebih enak, biasanya saya memaster itu pas malam hari sampai subuh kita memaster. Mau pakai elektronik audio bagus, pakai burungnya langsung lebih bagus. Jadi kedua-duanya itu lebih bagus, asal kita pemberiannya itu jangan yang suaranya kenceng-kenceng. Atau misalkan kita punya burung yang aslinya, misalkan kita punya cililin atau misalkan punya suara yang tembakan buat rapet, misalkan burung gereja tarung gitu. Ya kita jangan didekatkan gitu, jauhkan itu, misalkan dalam 5 meter atau 3 meter. Jadi yang volumenya hanya yang diserapnya itu kan pas dianya tahu gitu, ini ada suara burungnya, dia bisa nangkep gitu. Enggak selalu harus keras di sampingnya tepat itu, enggak.
Nah kalau misalkan pakai audio elektronik boleh ya, sangat boleh juga gitu. Tapi volumenya itu dikecilkan sampai dianya itu benar-benar menikmati, nggak ada pas dianya volumenya elektronik audionya itu kita besarkan volumenya, dianya kaget gitu. Kurungnya itu atau sangkarnya itu goyang-goyang, dia kan kaget, dia nggak ngerasa nyaman. Digurui sama masteran elektronik karena suaranya kenceng, dia nggak nyaman tuh, goyang-goyang kurungnya itu. Nah itu kan nggak baik juga itu. Jadi volumenya sangat-sangat kecil dan mudah diserap medianya itu, biar dianya juga lebih menyerap dan kita memaksimalkan irama lantunan lagunya itu, speed rollnya itu dapet. Jadi nggak kita harus pengen, oh ini suaranya pengen kenceng, kita deketin itu suaranya biar rapet, biar speednya bagus, rollnya bagus, iramanya bagus, nggak kayak gitu juga itu. Jadi volumenya dikecilkan. Kalau kita punya burung aslinya kita jauhkan dalam 7 atau 5 meter. Jadi jangan bersampingan, jadi biarkan cuman suaranya aja yang masuk itu gitu. Jadi nggak langsung nempel di sebelahnya, jadi biar dianya juga nggak ada kaget, nggak ada apa gitu. Jadi ntar biasanya sih hasilnya maksimal untuk mendapatkan proses seperti itu. Jadi untuk masalah mabung dan masalah rawatan saat dorong ekor, mungkin buat saya untuk saat ini cukup sekian. Kalau misalkan ada teman-teman saya yang mau bertanya, silakan di kolom komentar bertanya. Kalau saya tahu pasti saya jawab, kalau enggak ya mohon maaf, saya cuma ngasih like aja. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sampai ketemu dalam episode berikutnya. Terima kasih.